Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Profesor Dr. Insinyur Ferry Kusnandar sebagai dosen pembimbing dan juga dosen pengampu mata kuliah PIKL. Dan selamat pagi juga kepada Kak Tria Melani. Perkenalkan, nama saya Nathanael Jorni Jadi dengan NIM F240121 dan saya akan mempresentasikan terkait usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perlakuan Pemanasan Pendinginan Berulang terhadap Profil Gelatinisasi, Daya Cerna, dan Indeks Glikemik pati tepung beras putih. Penelitian saya dilatar belakangi oleh nasi. Nasi, seperti yang kita tahu, adalah makanan pokok orang Indonesia yang memiliki rapidly digestible starch yang tinggi, yaitu 40%. Lebih tinggi daripada konten slowly digestible starch-nya, yaitu hanya 15%. Karena konten ini, indeks glikemik dari beras juga dinilai tinggi dengan skor 82. Apabila dikonsumsi secara berlebihan, beras ini ditakutkannya dapat berpotensi untuk menimbulkan masalah seperti obesitas atau pada kasus ini resistensi insulin dan juga diabetes. Salah satu metode yang didevelop untuk mengatasi masalah ini adalah autoclaving cooling dari berbagai metode lainnya seperti high moisture treat. Lalu, sayangnya autoclaving cooling ini tidak dapat diaplikasikan secara mudah oleh rumah tangga. Mengapa? Karena biasanya untuk autoclaving cooling ini menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius yang lebih tinggi daripada suhu rice cooker yang hanya mencapai 100 derajat Celcius dan tidak menggunakan tekanan. Tetapi apabila metode ini digunakan dengan rice cooker yang hanya 100 derajat Celcius, apakah juga bisa untuk menurunkan daya cerna pati dan indeks glikemik secara signifikan? Dan apakah nasi yang dihasilkan itu akan memiliki profil yang sama? Berikut tujuan penelitian saya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan profil gelatinisasi pati, daya cerna pati, kadar RS3, dan indeks glikemik dari pati beras tepung beras putih varietas IR42 yang diproses dengan autoclaving cooling pada suhu 100 derajat Celcius dan 121 derajat Celcius dengan siklus 2 dan 3. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi ilmiah terkait metode autoclaving cooling dan juga bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengurangi asupan karbohidrat dari nasi dengan mereplikasikan metode ini di rumah tangga dengan rice cooker mereka. Berikut tinjauan pustaka terkait autoclaving cooling. Autoclaving cooling ini adalah metode untuk membentuk pati resisten tipe 3 yang menggunakan siklus pemanasan dan pendinginan berulang. Siklus autoclaving biasa dilakukan pada 121 derajat Celcius selama 15 menit dan siklus cooling dilakukan pada 5 derajat Celcius selama 24 jam. Pembentukan RS3 ini dipengaruhi oleh banyak hal pada metode ini, yaitu jumlah siklus, suhu pemanasan, dan waktu pendinginan. Penelitian oleh Rahayu et al. Membandingkan suhu autoclaving dan waktu cooling terhadap penambahan RS3 pada sampel buah sukun, pati buah sukun, dan menemukan bahwa suhu autoclaving paling optimal itu 121 derajat Celcius dan waktu cooling yang lebih optimum ada yang lebih lama. Dan kadar RS3 dan peningkatan RS3 ini sangat bergantung kepada jenis patinya. Nah, karena peningkatan RS3 yang terjadi akibat autoclaving cooling diharapkan akan menurunkan daya cerna pati dan berakhir pada penurunan indeks glikemik. Karena apabila RS3 meningkat, maka digestible starch juga menurun. Jadi glukosa darah akan lebih sedikit masuknya. Berikut adalah lokasi dan tanggal penelitian dari penelitian saya. Untuk lokasi penelitian, untuk perlakuan dilakukan pada laboratorium Balai Besar Praktikan dan Modernisasi Pasca Panen Pertanian, dan untuk analisis dilakukan pada laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan di IDB University. Tanggal penelitian dilakukan pada 1 sampai 31 April sampai 30 Juni 2026. Untuk metode perlakuan, pertama, beras varian IR42 akan ditemukan dan juga diayakan dengan 100 mash. Kontrol diambil, lalu perlakuan juga diambil, akan dipisahkan. Kontrol akan dilakukan autoclaving 100 derajat Celcius selama 15 menit dan dihangatkan dengan 75 derajat Celcius untuk memimik rice cooker. Lalu perlakuannya akan, sebelum kita lakukan analisis dan perlakuan autoclaving cooling, akan dilakukan analisis kadar air dan penempatan kadar air 25%. Berikutnya akan masuk ke dalam autoclaving cooling. Autoclaving cooling dengan dua perlakuan. Jalur atas perlakuan 1 dengan suhu autoclaving 100 derajat Celcius
Perlakuan kedua akan dilakukan dengan suhu autoclaving 121 derajat Celcius. Waktu autoclaving sama dan suhu dan waktu cooling juga sama. Sampel akan diambil pada siklus kedua dan siklus ketiga. Jadi akan ada 5 sampel pada akhirnya. 5 sampel yang dimaksud adalah kontrol, autoclaving suhu 100 siklus 2 dan siklus 3, dan juga autoclaving suhu 121 siklus kedua dan siklus ketiga. Sampel kering ini siap untuk dianalisis setelah di oven. Ada 5 jenis analisis yang akan dijelaskan lebih detail pada slide berikutnya. Berikut adalah metode analisis yang digunakan. Yang pertama ada analisis proximat yang digunakan untuk menentukan kadar karbohidrat by difference. Nanti data karbohidrat by difference ini akan digunakan untuk uji indeks glikemik. Kemudian profil gelatinisasi pati dianalisis dengan rapid viscoanalyzer yang akan menghasilkan amilograf, dan amilograf ini dapat memberikan informasi berbagai tentang profil gelatinisasi yang akan dibandingkan bersama. Analisis kadar LS3 menggunakan mega enzyme assay kit yang akan memodifikasi dari struktur patinya, akan menghasilkan sisa RS3 nya saja yang akan diukur secara spektrofotometrik. Lalu dua metode terakhir adalah dengan analisis daya cerna pati in vitro menggunakan enzim alpha amilase pankreas dari supplier Sigma Aldrich. Lalu lanjut ke uji indeks glikemik dengan 7 relawan, dan respon glikemik diambil pada menit ke 0, 30, 60, 90, dan 420. Lalu indeks glikemik akan dihitung untuk masing-masing sampel. Pengolahan data digunakan dengan analisis of variance dan uji lanjut dari semua analisis dan semua sampel dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Berikut adalah referensi dari penelitian saya, bisa dilihat dan dipindai dari kode barcode di layar. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan penelitian ini.